Halo rekan-rekan pembaca Indosuara, saat ini kami sedang berada di East Lounge Indosuara. Dan saat ini Indosuara bersama dengan kedua rekan-rekan yang berasal dari Indonesia, dari rekan-rekan redaksi dari Trans 7. Nah, saat ini Indosuara akan mewawancarai rekan-rekan. Biasanya ini rekan-rekan Trans 7 yang mewawancarai ya. Nah, sekarang ini Indosuara yang akan mewawancarai rekan-rekan Trans 7. Nah, bagi Mas Adit ini, bagaimana Mas Adit dan Mas Eko ya? Bagaimana pendapatnya ketika selama peliputan di sini, Mas? Pendapat saya pribadi cenderung menyenangkan meskipun pada saat kami datang ke sini cuacanya kurang bersahabat lagi musim hujan. Dan juga warga di sini itu sangat welcome. Orangnya banyak dan sangat welcome, sangat membantu gitu. Jadi kalau ketika saya papasan di jalan, mereka menyapa karena mungkin kita wajahnya sama gitu, dan saling membantu gitu. Itulah persaudaraan yang dibawa dari Indonesia sampai di sini tetap masih ada. Iya. Mungkin keberadaan para tenaga kerja Indonesia yang ada di sini, kemudian populasi orang Indonesia juga di sini banyak, membantu kita untuk komunikasi juga, cari informasi tentang tujuan program kita ini. Oke deh. Nah, bagaimana pendapatnya nih Mas mengenai rekan-rekan BMI Buruh Migran Indonesia yang di sini dengan banyaknya kepadatan aktivitas mereka ya bekerja di sini, tapi mereka tetap meluangkan waktu untuk hal-hal yang positif setiap minggu seperti pembelajaran yang ada di Indosuara sekarang ini, seperti pelatihan bahasa Inggris, pelatihan desain. Menurut Mas bagaimana nih? Kalau menurut saya semangat mereka sangat harus diapresiasi. Mereka mempunyai semangat yang tinggi dengan kesibukan sehari-harinya mereka dapat terus belajar untuk mencari informasi tentang pengetahuan yang ada di sini gitu. Kayak yang saya lihat, mereka belajar desain grafis untuk membuat poster, dan nantinya akan berguna untuk keahlian mereka ke depannya gitu. Keren banget itu life skill. Meskipun sekarang mungkin kita nggak perlu ya kayak bahasa Inggris atau desain grafis gitu. Let's say kita ya buat apa sih itu? Tapi kalau kita belajar, suatu saat pasti akan kita perlu. Itu nilai tambah lah buat diri kita gitu. Bagus banget. Meskipun cuma libur sehari dan mereka memanfaatkan bukan hanya untuk refreshing atau apa, dia nambah ilmu gitu. Ini adalah kegiatan yang sangat produktif dibandingkan kegiatan-kegiatan yang lain yang sangat konsumtif gitu. Oke deh, iya. Pendapatnya sendiri nih, bagaimana nih sebagai insan media? Nah, sebagai sesama insan media ini ya. Nah, bagaimana sih bisa ada tips yang diberikan kepada rekan-rekan BMI ini bagaimana memilih media yang informatif dan itu berguna buat rekan-rekan yang di sini? Kalau menurut saya pribadi, pilih berita kita harus benar-benar bisa memilih dari sumbernya dulu, dilihat nih dari track recordnya dan informasi yang kita dapat. Kita jangan langsung percaya dari satu A, satu B, satu B gitu kan. Kita pilah-pilah dulu, dan kalau memang berita itu bagus dan dari sudut pandangnya berbeda gitu, bukan satu sudut pandang saja. Originalitas suatu berita itu harus oke gitu. Jadi nggak sembarangan kita memberitakan sesuatu, harus ada narasumbernya, data diperoleh dengan akurat, tidak sembarangan. Jadi salah satu cirinya adalah originalitas berita itu sendiri harus okay. Dan sekarang ini kan lagi musimnya sosial media seperti Facebook, Twitter, atau Pet. Indonesia lagi booming seperti itu. Meskipun sekarang era sosial media, tapi tetap kita masih butuh media cetak ataupun media media konvensional, radio seperti itu. Karena kalau media sosial kita hanya mendapatkan informasi dari satu sumber saja, dan keakuratannya masih belum tentu kita bisa percaya karena ini kan dari teman kita si A, si B, si C. Tapi kalau misalnya sudah dalam bentuk media cetak ataupun media yang konvensional seperti radio seperti apa, itu kalau misalnya dia memberitakan berita yang salah, kita bisa langsung ini konfirmasi lagi. Oke, iya. Ya, ini yang terakhir nih, pesan-pesan buat teman-teman BMI yang bekerja di sini apa nih? Terus semangat mencari ilmu pengetahuan karena ilmu itu sangat berguna untuk kita ke depannya. Teruskan mengikuti hal-hal yang produktif, dan untuk orang Indonesia khususnya tinggalin hal-hal yang konsumtif gitu. Kita lebih baik mencari ilmu yang lebih produktif gitu. Dan kami melihat warga BMI di sini, kami bangga. Sekarang kami bangga sebagai sesama orang Indonesia, mereka bekerja keras di sini untuk keluarga dan juga untuk negara. Terima kasih untuk para BMI.
Oke, terima kasih.